Selamat datang di Ruang Refleksi, tempat di mana kata-kata bukan hanya untuk didengar, tapi untuk direnungkan. Tempat di mana kita belajar berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, untuk kembali mendengar suara paling jujur, suara dari dalam diri. Tarik napas dalam-dalam, dan biarkan keheningan berbicara. Karena dalam diam, kita mulai benar-benar melihat, filsuf Stoik mengajarkan, kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita bisa mengendalikan cara kita memandangnya. Dari pandangan yang tenang itulah lahir rasa syukur. Bukan karena hidup mudah, tapi karena kita belajar menerima dan bertumbuh dari setiap ujian. Channel ini bukan sekadar motivasi. Ini adalah perjalanan batin, menuju ketenangan, kesadaran, dan kebijaksanaan. Amati dalam keheningan, jalani dengan rasa syukur, karena di sanalah pelajaran Stoik yang sejati dimulai. Poin 1, keheningan bukan kelemahan tapi kekuatan. Selamat datang di Ruang Refleksi, sebuah tempat di mana kata-kata tak digunakan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sering disalahartikan, keheningan. Dalam dunia yang bising seperti sekarang, diam sering dianggap lemah. Orang yang tidak banyak bicara sering dicap tidak percaya diri, tidak punya pendapat, atau bahkan dianggap tertinggal. Padahal, justru dalam keheningan seseorang sedang berlatih kekuatan paling mendasar dari manusia yang berakal, kekuatan untuk menguasai diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, jangan biarkan dunia luar mengacaukan batinmu. Jika kau tenang di dalam, tak ada yang bisa mengganggumu dari luar. Kalimat sederhana, tapi maknanya dalam. Keheningan bukan sekadar tidak bersuara, melainkan kemampuan untuk menahan reaksi, menjaga keseimbangan, dan tetap teguh di tengah tekanan. Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak masalah yang sebenarnya tidak berasal dari keadaan, tapi dari reaksi kita terhadap keadaan itu. Berapa banyak kata-kata yang keluar hanya karena ego ingin menang, bukan karena hati ingin damai? Berapa banyak keputusan salah yang lahir karena kita tidak memberi ruang bagi pikiran untuk diam sejenak dan berpikir jernih. Keheningan memberi kita jarak dari amarah, dari impuls, dari emosi sesaat yang sering menyesatkan. Ia adalah bentuk disiplin batin, tempat kita mengamati bukan bereaksi. Dalam keheningan, kita belajar untuk melihat sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita ingin melihatnya. Epictetus mengajarkan bahwa orang bijak bukan yang banyak bicara, tapi yang mampu menahan diri ketika ingin berbicara. Karena keheningan bukan berarti tidak tahu, tapi memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan yang perlu. Kebijaksanaan tidak berteriak, ia berbicara dalam nada rendah, tapi menggetarkan. Bayangkan sejenak, seorang pemimpin besar, seorang prajurit atau seorang guru, semua membutuhkan momen hening sebelum bertindak. Keheningan memberi jarak antara stimulus dan respons, dan dalam jarak itulah terletak kebebasan kita. Kebebasan untuk memilih sikap bukan menjadi budak emosi. Keheningan juga memberi ruang bagi syukur tumbuh. Saat dunia berisik dengan keluhan, keheningan membantu kita melihat hal-hal kecil yang layak disyukuri. Udara yang kita hirup, langkah yang masih bisa kita ambil, atau hati yang masih sanggup merasakan. Orang yang mampu diam di tengah kekacauan tidak kehilangan arah. Ia justru sedang menemukan pusat gravitasi jiwanya. Namun keheningan bukan berarti pasif, bukan berarti kita tidak peduli atau tidak bertindak. Keheningan Stoik adalah keheningan yang sadar. Diam untuk memahami, bukan untuk menghindar. Tenang untuk menimbang, bukan untuk menyerah. Ia adalah bentuk kekuatan yang lembut, tapi tegas. Seperti air yang tampak tenang di permukaan, namun menyimpan arus kuat di kedalaman. Ketika seseorang bisa diam saat dihina, sabar saat dicaci, dan tetap bijak saat disalahpahami, di sanalah terlihat kekuatan yang sesungguhnya. Dunia mungkin menilai itu kelemahan, tapi Stoik tahu, menahan diri adalah kemenangan yang paling berharga, karena orang yang menguasai keheningan sebenarnya telah menguasai dirinya sendiri. Dan siapa yang mampu menguasai diri, tak ada lagi yang bisa menguasainya. Jadi, lain kali ketika dunia menuntutmu untuk terus bicara, untuk membuktikan, untuk bereaksi, cobalah untuk diam, amati, dengarkan, rasakan. Bukan karena kau tak punya jawaban, tapi karena kau tahu kebijaksanaan tidak selalu datang dari kata-kata. Seringkali, ia datang dari keheningan yang dipelihara dengan sadar. Keheningan bukan kelemahan, ia adalah kekuatan yang lembut, namun tak tergoyahkan.
Sebuah kekuatan yang tidak menaklukkan dunia luar, tapi menaklukkan dunia di dalam diri. Dan disitulah perjalanan sejati menuju ketenangan dimulai. Poin 2, observasi diri. Melihat tanpa menghakimi. Selamat datang kembali di Ruang Refleksi, tempat di mana kita belajar memahami, bukan sekadar mendengar. Hari ini kita akan menyelami salah satu pelajaran terpenting dalam filsafat Stoikisme, observasi diri. Sebuah seni yang sederhana namun sulit dilakukan, melihat diri sendiri tanpa menghakimi. Kita hidup di zaman di mana menilai orang lain terasa jauh lebih mudah daripada memahami diri sendiri. Kita cepat memberi label, dia salah, aku gagal, mereka tidak adil. Namun jarang kita berhenti sejenak untuk bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diriku? Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, perhatikan pikiranmu, ia membentuk hidupmu. Kalimat ini bukan sekadar nasihat, melainkan panggilan untuk sadar. Karena tanpa kesadaran, hidup kita akan berjalan di bawah kendali kebiasaan, ego, dan impuls bukan kebijaksanaan. Observasi diri bukan berarti menghakimi diri atas kesalahan, tapi mengamati dengan tenang. Mengapa aku marah? Apa yang aku takutkan? Apa yang aku kejar? Dan apakah itu benar-benar penting? Pertanyaan-pertanyaan ini sederhana, namun hanya bisa dijawab oleh mereka yang berani menatap cermin tanpa topeng. Filsuf Epictetus pernah berkata, tidak penting apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kau menanggapinya. Dan tanggapan kita terhadap dunia seringkali mencerminkan keadaan batin yang belum kita pahami sepenuhnya. Maka sebelum menilai situasi di luar, Stoik mengajarkan, pahami dulu apa yang terjadi di dalam. Namun, mengamati diri sendiri bukan pekerjaan yang nyaman. Karena di sana, kita akan menemukan sisi-sisi yang tak ingin kita lihat. Kemarahan, rasa iri, kesombongan, atau kekecewaan yang selama ini kita tutupi dengan alasan logis. Tapi disitulah letak kekuatan observasi. Ia bukan untuk membuat kita merasa bersalah, tapi untuk membebaskan kita dari kebutaan terhadap diri sendiri. Ketika kita belajar melihat diri tanpa menghakimi, kita mulai mengenali pola-pola yang mengikat kita. Kita sadar bahwa amarah yang muncul bukan karena orang lain, tapi karena ekspektasi kita sendiri. Kita sadar bahwa kesedihan sering datang bukan karena kehilangan, tapi karena keengganan untuk menerima. Dan kesadaran inilah yang menjadi dasar bagi perubahan sejati. Perubahan yang lahir dari pengertian, bukan paksaan. Stoik percaya bahwa orang yang bijak bukanlah orang yang sempurna, tapi orang yang sadar. Sadar akan kelemahannya, tapi tidak membenci dirinya, sadar akan kesalahannya, tapi tidak menyerah pada rasa bersalah. Ia tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Sedikit demi sedikit, observasi diri juga mengajarkan kerendahan hati. Ketika kita menyadari betapa seringnya kita salah menilai, betapa mudahnya kita tergoda oleh ego, maka kita berhenti merasa lebih baik dari orang lain. Kita menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih memahami bahwa setiap orang sedang berjuang dengan dirinya sendiri, sama seperti kita. Dan disinilah letak paradoksnya. Semakin dalam kita mengenal diri, semakin besar pula empati kita pada dunia. Karena kita tahu bahwa manusia pada dasarnya sama, rapuh, lelah, namun terus berusaha mencari arah. Dalam praktik harian, observasi diri bisa dimulai dengan hal sederhana. Menulis jurnal tentang perasaanmu, menanyakan motif di balik tindakanmu, atau hanya duduk dalam diam dan memperhatikan pikiran yang datang dan pergi. Tidak perlu diubah, tidak perlu ditekan, cukup diamati. Karena yang kita amati dengan tenang, perlahan akan berubah dengan sendirinya. Seperti air yang jernih ketika dibiarkan tenang, pikiran pun menjadi jelas ketika kita berhenti mengaduknya dengan penilaian dan emosi. Keheningan batin membuka ruang bagi kebijaksanaan masuk. Dan di sanalah, kita mulai benar-benar mengenal diri. Bukan sebagai citra, tapi sebagai manusia apa adanya. Observasi diri bukan tentang mencari kesalahan, melainkan menemukan kesadaran. Bukan tentang menjadi sempurna, tapi menjadi sadar akan ketidaksempurnaan dengan penuh penerimaan. Itulah yang membedakan orang yang bereaksi dengan orang yang memahami. Yang satu hidup dalam kebingungan, yang lain hidup dalam kesadaran. Jadi ketika dunia memaksamu terus menilai, terus membandingkan, terus berlomba, berhentilah sejenak. Alihkan pandangan ke dalam. Lihat, dengarkan, dan pahami dirimu sendiri tanpa menghakimi.
Karena di sana, di ruang batin yang tenang itu, kebijaksanaan sejati menunggu untuk ditemukan. Observasi diri adalah cermin, dan hanya mereka yang berani menatapnya tanpa takut, yang akan benar-benar mengenal siapa dirinya. Poin 3. Syukur dalam ketidaksempurnaan. Selamat datang di ruang refleksi, tempat kita belajar melihat keindahan bukan dari apa yang sempurna, tapi dari apa yang tulus. Hari ini kita membahas sesuatu yang sederhana, namun sering kita lupakan, rasa syukur. Bukan syukur saat segalanya berjalan baik, tapi syukur saat hidup terasa berat, saat keadaan jauh dari harapan, dan saat dunia tidak berpihak pada kita. Dalam pandangan Stoikisme, syukur bukanlah bentuk penghiburan diri, melainkan tanda dari jiwa yang kuat dan dewasa. Marcus Aurelius menulis, "Jangan berharap dunia berjalan sesuai keinginanmu, tapi belajarlah menginginkan apa yang dunia berikan padamu." Itulah bentuk tertinggi dari rasa syukur, menerima dengan lapang dada, tanpa kehilangan semangat untuk tetap berbuat baik. Kita hidup di dunia yang mengajarkan bahwa kebahagiaan datang dari kesempurnaan, pekerjaan yang stabil, hubungan yang ideal, tubuh yang sesuai standar, dan kehidupan yang tampak baik di mata orang lain. Namun Stoikisme mengajarkan sebaliknya, bahwa kebahagiaan sejati lahir bukan dari kesempurnaan keadaan, tapi dari kemampuan untuk melihat makna di tengah ketidaksempurnaan itu sendiri. Coba renungkan sejenak. Betapa sering kita menunda rasa syukur sampai segalanya sempurna? Kita berkata, "Aku akan bahagia jika semuanya sudah beres," atau "Aku akan tenang kalau semua berjalan sesuai rencana." Padahal, hidup tidak pernah menunggu untuk menjadi sempurna agar kita bisa bersyukur. Justru rasa syukurlah yang membuat hidup terasa lebih sempurna. Ketika kita belajar bersyukur atas hal-hal kecil, udara yang kita hirup, tubuh yang masih kuat untuk berdiri, atau bahkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, kita sedang melatih diri untuk melihat dunia apa adanya, bukan sebagaimana ekspektasi kita. Epictetus berkata, "Orang bodoh mencari kebahagiaan di luar dirinya, sedangkan orang bijak menumbuhkannya dari dalam." Dan syukur adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Itu syukur dalam ketidaksempurnaan bukan berarti menolak kenyataan atau menipu diri agar terlihat positif. Ia adalah kemampuan untuk melihat nilai di balik setiap kesulitan, setiap luka yang kita alami, setiap kehilangan yang kita tanggung. Sesungguhnya adalah guru kehidupan yang sedang mengajar dengan cara yang keras, tapi jujur. Filsafat Stoik tidak mengajarkan untuk lari dari penderitaan, tapi untuk menatapnya dan berkata, "Aku menerima," sebab hanya dengan menerima kita bisa belajar, dan hanya dengan belajar kita bisa tumbuh. Syukur mengubah penderitaan menjadi pelajaran, dan pelajaran itu menjadi kekuatan. Bayangkan seorang pelaut di tengah badai. Ia tidak mengutuk ombak yang tinggi atau angin yang kencang. Ia bersyukur karena badai itu membuatnya menjadi pelaut yang lebih tangguh. Begitu pula hidup. Kesulitan bukan musuh, tapi sarana untuk mengasah jiwa. Dan rasa syukur adalah jangkar yang menjaga kita tetap tenang di tengah gelombang. Marcus Aurelius menulis, "Lihatlah segala hal sebagaimana adanya, lalu temukan kebaikan di dalamnya." Syukur dalam ketidaksempurnaan mengajarkan kita untuk mencari pelajaran, bukan kesempurnaan, untuk menemukan kedamaian, bukan alasan untuk mengeluh, dan untuk tetap rendah hati, bahkan ketika segalanya tampak tidak adil. Namun tentu saja, bersyukur di tengah ketidaksempurnaan bukan hal yang mudah. Dibutuhkan keberanian untuk menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan. Dibutuhkan kebijaksanaan untuk melihat cahaya di tengah gelap. Dan dibutuhkan kerendahan hati untuk berkata, "Mungkin ini bukan yang aku inginkan, tapi ini yang aku butuhkan untuk bertumbuh." Syukur tidak selalu datang dari kebahagiaan. Terkadang kebahagiaan justru lahir dari syukur. Ketika kita berhenti menuntut dunia untuk selalu sesuai keinginan, kita mulai merasakan kelegaan. Hati menjadi ringan, pikiran menjadi jernih, dan hidup terasa lebih bermakna. Karena yang penting bukan seberapa sempurna keadaanmu, tapi seberapa jernih cara pandangmu terhadap keadaan itu. Jadi, hari ini, cobalah bersyukur bukan karena semuanya baik, tapi karena kamu masih diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Bersyukur bukan karena hidup mudah, tapi karena kamu masih kuat untuk menjalaninya. Dan bersyukur bukan karena dunia sempurna, tapi karena kamu masih punya kesadaran untuk belajar dari setiap ketidaksempurnaan yang ada.
filsafat Stoik mengajarkan jangan tunggu badai reda untuk bersyukur. Bersyukurlah bahkan di tengah badai, karena dari sanalah kebijaksanaan tumbuh. Dan pada akhirnya, bukan kesempurnaan yang membuat kita tenang, melainkan hati yang mampu melihat kebaikan, bahkan dalam kekacauan. Syukur dalam ketidaksempurnaan adalah seni hidup. Sebuah latihan batin untuk menerima, memahami, dan tetap mencintai kehidupan apa adanya. Karena kebijaksanaan sejati bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu berkata, "Aku sudah cukup, meski tidak semuanya sempurna." Poin 4. Hening dari dunia bukan dari kehidupan. Selamat datang di ruang refleksi, tempat di mana kita belajar untuk berhenti sejenak dari kebisingan dunia luar, agar bisa kembali mendengar suara yang lebih penting, suara dari dalam diri. Sitinjung Famo kita akan membahas tentang hening. Bukan sekadar diam tanpa suara, tapi hening yang sadar. Sebuah ketenangan yang lahir dari kejernihan batin, bukan dari menjauhkan diri sepenuhnya dari kehidupan. Kita hidup di zaman yang terus berbicara. Dunia berteriak di telinga kita setiap detik. Notifikasi, opini, berita, perbandingan, komentar. Tanpa kita sadari, kita menjadi penonton di panggung yang tidak pernah sepi. Kita tahu segalanya tentang dunia luar, tapi perlahan kehilangan hubungan dengan diri sendiri. Disinilah pentingnya hening, bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk kembali menemukan keseimbangan di tengahnya. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Pergilah ke dalam dirimu. Di dalam batin manusia terdapat sumber kebaikan yang tak pernah kering, selama engkau terus menggali." Keheningan yang dimaksud bukanlah pengasingan fisik, melainkan kemampuan untuk tetap tenang di tengah keramaian, tetap jernih di tengah kebisingan, dan tetap sadar di tengah distraksi. Banyak orang mengira bahwa untuk menemukan kedamaian, mereka harus pergi jauh, ke pegunungan, ke pantai, ke tempat sunyi yang tak terjamah. Padahal, kedamaian sejati tidak ditentukan oleh lokasi, tapi oleh kondisi batin. Kita bisa berada di tengah kota yang sibuk, namun tetap tenang seperti danau yang tidak terusik angin. Dan sebaliknya, kita bisa berada di tempat yang sepi, tapi pikiran kita tetap berisik. Hening dari dunia bukan berarti menolak kehidupan, tapi menolak dikendalikan olehnya. Kita tetap hidup, tetap bekerja, tetap berinteraksi, namun dengan kesadaran penuh bahwa dunia luar hanyalah peristiwa, bukan pusat dari nilai diri kita. Epictetus berkata, "Bukan hal-hal di luar yang mengganggumu, tapi penilaianmu terhadap hal-hal itu." Ketika kita menguasai penilaian, dunia tak lagi memiliki kuasa untuk mengacaukan batin kita. Bayangkan laut yang luas, gelombangnya mungkin keras di permukaan, tapi semakin ke dalam semakin tenang airnya. Begitu pula dengan manusia yang hidup dalam kebijaksanaan. Ia boleh menghadapi badai di luar, tapi di dalam dirinya selalu ada ruang hening, ruang yang tidak tersentuh oleh kekacauan dunia. Sayangnya, banyak dari kita sibuk berlari, berpikir bahwa pelarian akan membawa ketenangan. Kita menutup diri, menghindari interaksi, atau berpura-pura tidak peduli dengan dunia. Padahal, itu bukanlah keheningan sejati, melainkan bentuk lain dari pelarian. Keheningan stoik bukan pelarian dari kehidupan, melainkan latihan untuk hadir sepenuhnya dalam kehidupan tanpa kehilangan keseimbangan batin. Hening berarti tetap berbuat, tapi tidak reaktif. Tetap terlibat, tapi tidak tenggelam. Kita bekerja namun tidak diperbudak ambisi. Kita mencintai, namun tidak melekat dengan rasa takut kehilangan. Kita membantu, tapi tanpa haus akan pengakuan. Itulah keheningan yang dimaksud oleh para filsuf Stoik. Active calmness, ketenangan dalam gerak, kesadaran dalam tindakan. Marcus Aurelius hidup sebagai kaisar Romawi, pemimpin tertinggi di tengah perang dan politik. Tapi di balik semua itu, ia tetap menulis renungan pribadi setiap malam. Ia tidak lari dari dunia, tapi menciptakan ruang hening di dalam pikirannya. Itulah pelajaran yang ingin kita ambil. Bahwa hening bukan berarti berhenti menjalani hidup, tapi belajar untuk tidak kehilangan diri di dalamnya. Hening memberi kita kemampuan untuk melihat segala sesuatu dengan jernih. Ia menunda reaksi, membuka ruang bagi pemahaman dan menjaga hati dari gangguan dunia. Di saat orang lain berebut untuk didengar, orang yang tenang justru lebih didengar karena ketenangannya memancarkan kekuatan yang tidak perlu dijelaskan. Keheningan sejati adalah ketika kita bisa berkata dalam hati, dunia boleh gaduh, tapi jiwaku tetap damai.
Orang boleh menghakimi, tapi aku tahu siapa diriku. Badai boleh datang, tapi aku tak akan kehilangan arah. Dalam hidup yang cepat ini, kita tidak perlu menghilang untuk menemukan kedamaian. Yang kita butuhkan adalah keheningan yang sadar, kemampuan untuk berhenti, bernapas, dan menyadari bahwa apapun yang terjadi di luar, kita selalu punya kendali atas batin kita sendiri. Hening dari dunia bukan dari kehidupan, karena hidup harus dijalani, bukan dihindari. Tapi untuk menjalaninya dengan bijak, kita harus belajar menenangkan diri di tengah kebisingan. Dan ketika kita bisa melakukannya, dunia boleh terus berisik. Namun di dalam diri, selalu ada ruang sunyi yang damai, tempat kebijaksanaan berdiam. Hening bukan sekadar jeda dari hiruk pikuk, melainkan seni untuk tetap hadir dengan kesadaran, dengan kendali, dan dengan hati yang tak lagi mudah diguncang. Disitulah letak kekuatan sejati seorang stoik. Tenang bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia telah menemukan ketenangan di dalam hidupnya yang tidak sempurna. Poin 5. Mengubah reaksi bukan keadaan. Pernahkah kamu merasa frustrasi karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana? Mungkin pekerjaan tidak sesuai ekspektasi, seseorang mengecewakanmu, atau hidup terasa tidak adil. Dalam momen-momen seperti itu, sebagian besar dari kita langsung berusaha mengubah keadaan. Kita ingin orang lain meminta maaf, situasi membaik, atau dunia berhenti menentang kita. Namun filsafat stoik mengajarkan satu hal yang lebih bijak dan jauh lebih realistis. Jangan berusaha mengubah keadaan, ubahlah reaksimu terhadap keadaan itu. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal di luar diri yang mengganggumu, tapi pendapatmu tentang hal-hal itu. Kalimat ini sederhana tapi menohok. Kita bukan menderita karena dunia yang keras, melainkan karena pikiran kita menolak menerima kenyataan sebagaimana adanya. Ketika seseorang berkata kasar padamu, kata-kata itu sebenarnya hanya getaran suara. Tapi pikiranmu lah yang memberi makna. Dia merendahkanku, aku harus membalas, aku tak terima. Maka bukan kata-kata itu yang melukaimu, tapi interpretasimu terhadap kata-kata itu. Stoikisme bukan tentang menjadi dingin atau apatis. Ini tentang memiliki kendali atas batin sendiri. Kita tidak bisa mengontrol apakah hujan turun, ekonomi memburuk, atau orang lain berkhianat. Tapi kita bisa mengontrol apakah kita akan marah, panik, atau tetap tenang menghadapi itu semua. Karena disitulah kebebasan sejati manusia. Di dalam kemampuan memilih respons, bukan keadaan. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup dalam tekanan politik dan perang, menulis dalam Meditations, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu. Sadari itu, dan kamu akan menemukan kekuatan. Ia tahu betul bahwa dunia tidak akan selalu tunduk pada keinginannya. Tapi ia juga tahu, selama pikirannya terkendali, tidak ada kekacauan di luar yang bisa menghancurkan dirinya. Kita sering berpikir, kebahagiaan datang dari perubahan eksternal, pekerjaan yang lebih baik, pasangan yang lebih pengertian, cuaca yang lebih cerah. Tapi kebijaksanaan stoik justru membalik rumus itu. Kebahagiaan tidak datang ketika dunia sesuai keinginanmu, tapi ketika kamu bisa menyesuaikan pikiranmu terhadap dunia. Inilah bentuk self-mastery tertinggi, menguasai diri sendiri di tengah hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaannya. Dua reaksi bisa muncul. Yang pertama, mengeluh dan menyalahkan keadaan. Yang kedua, menerima kenyataan, lalu berpikir jernih mencari langkah berikutnya. Situasinya sama, tapi hasil hidupnya bisa sangat berbeda. Yang satu tenggelam dalam kemarahan, yang lain tumbuh dalam ketenangan. Mengubah reaksi berarti mengubah makna dari setiap peristiwa. Sebuah kegagalan bukan lagi akhir, tapi pelajaran. Sebuah penolakan bukan penghinaan, tapi penyaringan. Bahkan rasa sakit pun bisa menjadi pelatihan ketabahan. Stoik melihat dunia bukan dari sudut penderitaan, tapi dari peluang untuk memperkuat karakter. Dan yang menarik, begitu kamu berhenti mencoba mengontrol segalanya, justru kamu mulai merasa lebih tenang. Kamu tidak lagi terikat pada hasil, hanya fokus pada tindakan yang benar. Kamu tidak bisa memastikan dunia bersikap adil, tapi kamu bisa memastikan dirimu tetap beretika. Kamu tidak bisa mencegah badai datang, tapi kamu bisa menyiapkan diri agar tidak roboh saat badai itu menerpa. Inilah inti dari latihan stoik. Berhenti bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang tidak bisa kamu ubah dan gunakan energi itu
untuk memperbaiki hal yang bisa kamu kendalikan, dirimu sendiri. Dunia akan selalu penuh kejutan, tapi ketenangan bukan ditemukan dalam kontrol penuh atas dunia, melainkan dalam kontrol penuh atas diri. Jadi, lain kali hidup tidak berjalan sesuai rencana, berhentilah sejenak, tarik napas. Ingat satu kalimat sederhana ini. Aku tidak bisa mengubah keadaan, tapi aku bisa memilih reaksiku. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang menentukan siapa dirimu, melainkan bagaimana kamu merespons dunia itu. Poin 6. Rasa syukur sebagai bentuk kekuatan mental. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, banyak orang menganggap syukur hanyalah sikap manis yang muncul ketika segalanya berjalan baik. Kita bersyukur ketika mendapat promosi, ketika hubungan lancar, atau ketika hidup terasa mudah. Namun bagi para filsuf Stoik, rasa syukur bukan sekadar reaksi emosional terhadap keberuntungan. Ia adalah latihan mental, bentuk tertinggi dari kekuatan batin manusia yang telah mencapai kebijaksanaan. Marcus Aurelius pernah menulis, ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan betapa beruntungnya kamu karena masih hidup, karena bisa berpikir, bernapas, menikmati, dan mencintai. Dalam pandangan Stoik, bersyukur bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang menyadari bahwa apa yang kamu miliki saat ini sudah cukup. Ini bukan tentang menunggu keadaan menjadi ideal, melainkan tentang menemukan kedamaian, bahkan di tengah kekacauan. Rasa syukur adalah cara pikiran melawan godaan untuk mengeluh. Saat kita berterima kasih atas apa yang ada, kita sedang menolak menjadi korban dari rasa kurang. Dunia akan selalu menggoda kita dengan hal-hal yang belum dimiliki, pekerjaan yang lebih besar, pengakuan yang lebih tinggi, atau kehidupan yang lebih mewah. Tapi Stoik mengingatkan, jika kamu tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, kamu tidak akan pernah puas bahkan dengan yang banyak. Epictetus berkata, dia yang tidak bersyukur atas yang sedikit, tidak akan bersyukur atas yang banyak. Kalimat ini sederhana tapi tajam, karena dalam kenyataannya, banyak dari kita bukan kekurangan hal-hal besar, tapi kekurangan kesadaran untuk menghargai hal-hal kecil. Kita kehilangan kemampuan untuk kagum pada hal-hal yang tampak biasa. Udara yang kita hirup, tubuh yang masih berfungsi, teman yang masih peduli, atau bahkan waktu yang masih diberikan. Bagi seorang Stoik, rasa syukur adalah latihan yang melatih otot batin, otot yang membuatmu kuat menghadapi kesulitan. Mengapa? Karena ketika kamu terbiasa bersyukur, kamu membangun persepsi baru terhadap hidup. Kamu berhenti melihat dunia sebagai sesuatu yang berutang kebahagiaan padamu, dan mulai melihatnya sebagai anugerah yang selalu memberi pelajaran. Orang yang bersyukur tidak berarti hidupnya mudah. Ia juga jatuh, kehilangan, dan terluka. Namun ia memiliki kemampuan langka, tetap melihat makna di balik penderitaan. Saat kehilangan, ia berkata, "Aku bersyukur sempat memilikinya." Saat gagal, ia berkata, "Aku bersyukur telah belajar." Ini bukan kepura-puraan, melainkan bentuk kebijaksanaan yang lahir dari penerimaan. Rasa syukur juga mengajarkan kita untuk hidup di masa kini. Kita tidak bisa bersyukur atas sesuatu yang belum datang atau sudah pergi, hanya atas apa yang ada di depan mata. Itulah sebabnya Stoik menganggap syukur sebagai cara untuk melatih kehadiran. Setiap kali kamu benar-benar menyadari apa yang kamu miliki sekarang, kamu sedang melatih pikiran untuk tidak terjebak pada penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Di saat dunia memuja ambisi tanpa henti, syukur adalah bentuk perlawanan yang elegan. Ia berkata, "Aku tidak menolak berkembang, tapi aku juga tidak akan menunggu bahagia sampai aku berhasil." Stoikisme tidak mengajarkan pasrah, tapi mengajarkan keseimbangan, bekerja keras tanpa kehilangan rasa cukup. Dan menariknya, rasa syukur bukan hanya sikap spiritual, tapi juga strategi bertahan hidup. Ketika dunia menghantammu dengan hal-hal tak terduga, rasa syukur menjaga pikiranmu tetap stabil. Ia seperti jangkar di tengah badai, tidak menghentikan gelombang, tapi menjaga kapalmu tetap tegak. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan mengendalikan segalanya, melainkan kemampuan untuk tetap bersyukur bahkan ketika segalanya tak bisa dikendalikan. Orang yang bersyukur tidak kehilangan arah saat diuji, karena ia tidak mendasarkan ketenangan pada hasil, tapi pada makna. Ia tidak berkata,
aku akan bersyukur jika semuanya membaik, melainkan aku bersyukur karena setiap hal, bahkan yang sulit, bisa membuatku lebih bijak. Maka, jika kamu ingin tahu seberapa kuat mentalmu, jangan lihat seberapa keras kamu melawan, tapi seberapa dalam kamu bisa bersyukur. Rasa syukur bukan tanda kelembutan hati, tapi bukti kedewasaan pikiran. Karena hanya mereka yang benar-benar kuat yang mampu berkata, "Aku menerima hidup ini apa adanya, dan aku tetap bersyukur karenanya." Poin 7. Ketenangan dalam keputusan. Dalam hidup tidak ada yang lebih sering menjerumuskan manusia ke dalam penyesalan selain keputusan yang diambil dalam keadaan tergesa, marah, atau takut. Kita sering terburu-buru bereaksi sebelum sempat benar-benar berpikir. Dalam sekejap, kata-kata keluar, tindakan terjadi, dan dampaknya sulit ditarik kembali. Namun bagi para filsuf Stoik, ketenangan sebelum bertindak adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Ia bukan sekadar kemampuan menunda reaksi, melainkan seni menguasai diri agar keputusan lahir dari kejernihan, bukan dari gejolak emosi. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika sesuatu di luar kendalimu membuatmu terganggu, masalahnya bukan pada hal itu sendiri, tetapi pada penilaianmu terhadapnya, dan kamu punya kuasa untuk mengubah penilaian itu." Kalimat ini mengajarkan bahwa sebelum kita memutuskan sesuatu, kita perlu menenangkan persepsi kita terlebih dahulu. Karena seringkali yang membuat kita salah langkah bukan fakta yang kita hadapi, melainkan cara kita memandangnya dalam keadaan emosional. Ketenangan bukan berarti pasif. Ia justru adalah kekuatan aktif yang bekerja di bawah permukaan. Orang yang tenang tidak diam karena takut, tetapi karena ia sedang menimbang. Ia tahu bahwa satu langkah yang tenang lebih berharga daripada 1000 langkah yang terburu-buru. Dalam keheningan batinnya, ia menimbang dengan nalar, bukan dengan nafsu. Epictetus mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati muncul ketika kita mampu memberi jarak antara rangsangan dan respon. Itulah ruang kecil di mana logika bisa berbicara dan emosi diberi waktu untuk mereda. Dalam ruang itulah lahir keputusan yang bijak. Kebanyakan manusia kehilangan ruang itu. Mereka bereaksi seketika, membalas pesan dengan emosi, menilai orang tanpa berpikir, memutuskan sesuatu karena tekanan sesaat, lalu menyesal ketika badai reda dan pikiran kembali jernih. Bagi seorang Stoik, ketenangan bukanlah kemewahan spiritual, tetapi kebutuhan praktis. Dunia ini penuh gangguan, opini orang, tekanan sosial, ambisi pribadi. Semua memaksa kita untuk segera memilih. Namun justru di tengah tekanan itulah, orang yang mampu menunda reaksi sejenak memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia bisa melihat gambaran yang lebih luas, memahami konteks, dan bertindak bukan karena didorong oleh emosi, tapi oleh akal sehat. Ketenangan memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk berbicara. Ia membuat kita tidak mudah terbawa suasana, tidak mudah terpancing oleh kata-kata, dan tidak mudah terombang-ambing oleh ketakutan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Tenanglah, biarkan segala sesuatu berlalu, seperti sungai yang mengalir. Yang penting adalah bagaimana kamu menanggapinya, bukan bagaimana dunia memperlakukanmu." Kalimat ini mengandung pesan mendalam. Dunia boleh berguncang, tapi pusat kendali tetap berada di dalam dirimu. Ketika seseorang tenang dalam mengambil keputusan, ia tidak berarti tidak peduli. Justru sebaliknya, ia peduli dengan hasil jangka panjang, bukan kepuasan sesaat. Ia tidak ingin menenangkan egonya, tapi ingin menegakkan akalnya. Ia tahu bahwa tindakan yang benar tidak selalu harus cepat, tapi selalu harus tepat. Ketenangan juga menciptakan jarak dari ego. Banyak keputusan yang salah lahir karena kita ingin membuktikan sesuatu, ingin dianggap benar atau ingin diakui. Padahal, semakin besar keinginan itu, semakin kabur penilaian kita. Stoik mengajarkan untuk bertanya sebelum bertindak. Apakah ini keputusan yang benar atau hanya keputusan yang membuat egoku merasa puas? Dalam ketenangan, kita belajar bahwa waktu adalah sekutu, bukan musuh. Menunda sedikit untuk berpikir bukanlah kelemahan, tetapi bentuk penghormatan terhadap konsekuensi dari setiap pilihan. Orang bijak tidak pernah takut diam sejenak, karena ia tahu keputusan yang lahir dari pikiran yang jernih akan jauh lebih kuat daripada yang lahir dari amarah atau panik. Ketenangan juga melatih kita untuk tidak bergantung pada hasil. Setelah keputusan diambil dengan tenang,
Seorang stoik akan berkata, "Aku telah bertindak sesuai nalar dan kebajikan. Sisanya bukan bagianku." Ia menyerahkan hasilnya kepada alam, kepada takdir, kepada hal-hal di luar kendalinya. Karena yang penting bukan hasil akhirnya, tapi kualitas keputusan itu sendiri. Apakah diambil dengan penuh kesadaran atau dalam kebingungan? Bayangkan seseorang berdiri di tengah badai, angin kencang, petir menyambar, ombak mengamuk. Orang yang panik akan berlari tanpa arah, berharap badai segera berhenti. Tapi orang yang tenang akan berdiri tegak, memperhatikan arah angin, menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Ia tahu badai tidak akan berhenti, hanya karena ia takut, tapi ia bisa memilih untuk tidak ikut berputar di dalamnya. Itulah inti dari pelajaran stoik. Ketenangan bukan tentang menghindari tekanan, tapi tentang menemukan kejernihan di tengah tekanan itu. Orang yang tenang bukan berarti tidak punya emosi, tetapi ia mampu mengarahkan emosinya. Ia tidak menolak badai, tapi belajar menari di dalamnya dengan kepala dingin, hati kuat, dan niat yang jernih. Jadi sebelum kamu mengambil keputusan berikutnya, entah dalam pekerjaan, hubungan, atau hidup pribadi, berhentilah sejenak, tenangkan pikiranmu, biarkan kebisingan di luar mereda. Dalam keheningan itu, kamu akan menemukan suara yang paling jujur, suara kebijaksanaanmu sendiri. Dan ketika keputusan lahir dari suara itu, kamu tidak akan menyesal, bahkan jika hasilnya tidak sesuai harapan. Karena kamu tahu, keputusan itu lahir dari ketenangan, bukan dari kekacauan. Poin 8. Hidup sebagai latihan spiritual. Selamat datang di Ruang Refleksi, tempat di mana kita tidak sekadar berbicara tentang hidup, tapi mencoba memahaminya. Sebab, bagi para filsuf stoik, hidup bukanlah sesuatu yang harus ditaklukkan, melainkan sesuatu yang harus dijalani dengan kesadaran. Hidup dalam pandangan mereka bukan sekadar serangkaian peristiwa yang datang dan pergi. Ia adalah latihan spiritual, sebuah proses panjang yang membentuk jiwa kita menjadi lebih kuat, lebih jernih, dan lebih bijak. Marcus Aurelius pernah menulis, "Apapun yang terjadi padamu telah ditentukan untuk membentukmu. Terimalah setiap peristiwa sebagai bahan latihan bagi jiwamu." Kalimat ini sederhana, tetapi menyimpan kedalaman luar biasa. Ia mengajarkan kita bahwa setiap pengalaman, baik yang manis maupun yang pahit, bukanlah hukuman, melainkan ujian yang dirancang untuk menajamkan batin. Seperti seorang prajurit yang berlatih di medan berat agar siap menghadapi perang sesungguhnya, jiwa manusia pun ditempa melalui kesulitan agar layak disebut tangguh. Dalam filsafat stoik, hidup adalah dojo batin, tempat di mana setiap kejadian mengajarkan sesuatu. Ketika kehilangan datang, kita belajar tentang ketergantungan. Ketika gagal, kita belajar tentang kerendahan hati. Ketika dikhianati, kita belajar tentang pengampunan. Dan ketika dicintai, kita belajar tentang kebersyukuran. Tidak ada satupun peristiwa yang sia-sia jika kita mau melihatnya sebagai latihan spiritual. Namun kebanyakan manusia justru berusaha menghindari pelajaran hidup. Kita ingin hasil tanpa proses, kebijaksanaan tanpa penderitaan, kedamaian tanpa kesepian. Padahal jiwa yang tidak pernah diuji tidak akan pernah matang, seperti pedang yang hanya menjadi tajam setelah ditempa api. Begitu pula batin manusia. Ketenangan dan kebijaksanaan bukan datang dari bacaan atau nasihat, melainkan dari bagaimana kita menghadapi cobaan dengan kepala tegak. Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf besar, pernah berkata, "Jangan berdoa agar segalanya menjadi mudah. Berdoalah agar kamu menjadi lebih kuat." Kalimat ini adalah inti dari latihan spiritual stoik, bukan meminta dunia berubah sesuai keinginanmu, tetapi mengubah dirimu agar mampu menerima dunia apa adanya. Hidup yang dilihat dengan cara ini tidak lagi tampak acak atau kejam. Ia menjadi sebuah perjalanan yang penuh makna. Tempat setiap luka adalah guru, dan setiap kesulitan adalah ujian karakter. Menjadikan hidup sebagai latihan spiritual berarti menerima setiap hari sebagai kesempatan untuk melatih diri. Ketika kamu tergoda untuk marah, itulah latihan kesabaran. Ketika kamu kehilangan sesuatu, itu latihan penerimaan. Ketika kamu dihadapkan pada pilihan sulit, itu latihan kebijaksanaan. Dan ketika kamu menghadapi ketidakpastian, itu latihan keberanian. Dunia ini tidak dirancang untuk membuatmu nyaman, tetapi untuk membuatmu tumbuh. Stoikisme mengajarkan bahwa tujuan akhir manusia bukanlah kebahagiaan, melainkan kebajikan.
Kebahagiaan sejati muncul sebagai hasil samping dari hidup yang dijalani dengan kebajikan. Hidup yang tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu, ketakutan, atau ego. Hidup sebagai latihan spiritual berarti berkomitmen untuk terus memperbaiki diri, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Seorang stoik sejati berjuang bukan untuk pujian, tapi untuk integritas. Kita sering menganggap spiritualitas hanya milik biarawan atau orang suci. Padahal stoikisme menunjukkan bahwa setiap tindakan sederhana pun bisa menjadi latihan spiritual. Jika dilakukan dengan kesadaran, bekerja dengan jujur, berbicara dengan bijak, makan dengan penuh syukur, bahkan diam dengan tujuan, semua itu adalah bentuk latihan batin. Kehidupan modern membuat kita lupa akan makna ini. Kita mengejar hal-hal eksternal, karier, status, validasi. Tapi di balik semua itu, kita jarang bertanya, apakah jiwaku sedang tumbuh? Kita mungkin terlihat sukses di luar, tapi kosong di dalam. Dan disinilah stoikisme datang bukan sebagai dogma, melainkan sebagai panduan untuk kembali berakar, untuk menyeimbangkan dunia luar dan dunia dalam. Marcus Aurelius mengingatkan, lihat ke dalam dirimu. Di sanalah sumber kekuatan dan ketenangan yang sejati. Latihan spiritual sejati bukanlah perjalanan keluar, melainkan ke dalam, menaklukkan diri sendiri sebelum menaklukkan dunia. Karena musuh terberat manusia bukanlah nasib, melainkan pikirannya sendiri. Jadi jadikan setiap hari sebagai ruang latihan. Saat kamu tergoda untuk mengeluh, ubahnya menjadi latihan syukur. Saat kamu ingin menyerah, jadikan itu latihan ketabahan. Saat kamu tergoda untuk sombong, latih kerendahan hati. Dengan cara itu, hidupmu bukan lagi serangkaian kebetulan, tapi sebuah proses sadar menuju kebijaksanaan. Hidup sebagai latihan spiritual bukan berarti hidup tanpa emosi, melainkan hidup dengan kesadaran penuh terhadap setiap emosi. Bukan berarti menghindari kesedihan, tetapi belajar menatapnya tanpa gentar. Bukan berarti berhenti mengejar mimpi, tetapi tahu bahwa nilai hidupmu tidak ditentukan oleh hasilnya. Pada akhirnya, latihan spiritual bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi lebih sadar dari hari ke hari. Karena kebijaksanaan bukanlah garis akhir, ia adalah perjalanan panjang, yang setiap langkahnya ditempuh dengan tenang, dengan sabar, dan dengan hati yang bersyukur. Hidup tidak menuntut kita menjadi tanpa celah. Ia hanya meminta kita untuk hadir sepenuhnya, dengan kesadaran, dengan kebajikan, dan dengan rasa syukur yang tulus. Dan ketika kita bisa melihat hidup dengan cara itu, maka setiap napas, setiap kehilangan, setiap langkah, semuanya menjadi bagian dari latihan spiritual yang suci. Latihan menjadi manusia seutuhnya. Dalam setiap perjalanan batin yang telah kita bahas, dari keheningan, pengamatan diri, hingga rasa syukur, satu hal menjadi jelas. Kebijaksanaan bukan datang dari banyak bicara, melainkan dari banyak merenung. Hidup yang dijalani dengan kesadaran adalah hidup yang memiliki makna, karena setiap hari adalah latihan spiritual, dan setiap keputusan adalah cermin dari kualitas jiwa kita. Jika kamu merasa dunia terlalu bising, maka ruang ini ada untukmu, ruang untuk berpikir, memahami, dan menemukan ketenangan melalui nilai-nilai stoikisme. Di sini kita belajar bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih kuat, lebih jernih, dan lebih tenang menghadapi kehidupan. Selamat datang di ruang ketenangan pikiran, tempat di mana kebijaksanaan klasik bertemu dengan kehidupan modern. Tempat di mana kamu belajar, menguasai diri berarti menguasai hidup. Jangan lupa berlangganan, karena perjalanan menjadi manusia bijak baru saja dimulai.